Tanya tentang pengajaran 8 dari ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ustaz ada sebut hadis daripada An-Nawas tentang kain penutup yang lembut dan nipis. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ustaz ada sebut sebagaimana perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang betul dalam pelajaran kita yang lalu berdasarkan tafsir surat Al-Fatihah ketika membahas ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kesimpulan yang ke-8, Imam Abu Hanifah mengartikan siratal mustaqim itu adalah Islam. Kita dah jelaskan siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, ayat sesudahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ditafsirkan pula oleh ayat 69 surat An-Nisa, yang akhirnya kita dapat kesimpulan 4 golongan yang confirm telah mendapat siratal mustaqim, yaitu an-nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini tafsiran yang lain lagi terhadap siratal mustaqim, khasnya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, siratal mustaqim itu adalah Islam itu sendiri. Hanya saja penjelasannya, hakikat ini adalah berdasarkan hadis Nawas bin Sam'an daripada Rasulullah. Baginda bersabda, coba dengar baik-baik. Sebagaimana yang Ustaz pernah sebut, tafsir Quran yang paling tinggi rankingnya bila Quran tafsir Quran. Seperti tadi, siratal mustaqim ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ditafsirkan lagi oleh wa may yuti'illaha war rasul, ayat 69 dari surat An-Nisa. Kemudian ketika Nabi ditanya, siapa al-maghdubi alaihim waladdallin? Nabi jawab, al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dallin itu Nasrani. Nah, rupanya Nabi SAW juga pernah menafsirkan dengan hadis ayat siratal mustaqim. Yaitu agama Islam itu sendiri. Coba dengar hadis An-Nawas bin Sam'an. Hadis itu berbunyi begini. Ustaz baca terjemahannya saja. Allah telah membuat perumpamaan jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu, yaitu Islam. Pada kedua-dua sisinya ada 2 pagar. Kalau ini jalan yang lurus, di sini ada pagar, di sini ada pagar. Okey. Siratal mustaqim itu adalah Islam itu sendiri, jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus itu di kiri kanannya ada pagar. Dan pada tiap-tiap pagar tersebut terdapat beberapa pintu. Dan pada tiap-tiap pintu itu terdapat kain penutup yang lembut
dan tipis. Sini ada pagar, di pagar ini ada pintu-pintu. Dan pintu-pintu itu ditutup dengan kain yang sangat tipis. Okey. Sambungannya. Pada pangkal jalan itu ada yang memanggil. Jalan itu kan ada pangkal, ada hujung. Di pangkal jalan itu ada yang memanggil. Dan bunyi panggilan itu, "Hai sekalian manusia yang sedang lalu di jalan yang lurus itu." Maknanya Islam. Ikutilah kamu pada jalan ini, yaitu Siratal Mustaqim. Ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan kamu menyimpang daripadanya. Maksudnya, jangan kamu masuk pintu-pintu yang ada di dinding tadi, sama ada pintu kanan atau pintu kiri. Jangan kamu menyimpang. Dan di atas jalan itu ada pula yang memanggil. Kalau tadi pangkal jalan, ada yang memanggil. Di atas jalan itu pula ada yang memanggil. Jika ada manusia yang ingin masuk ke salah satu pintu, lalu yang memanggil di atas itu mengatakan, "Celaka kamu. Jangan kamu buka pintu itu, sebab jika engkau membukanya, niscaya engkau akan terjerumus ke dalamnya." Nah, sekarang penjelasan. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Nah, ini yang kita katakan Siratal Mustaqim itu adalah agama Islam itu sendiri. Dua pagar di kiri dan di kanan itu adalah hududullah. Hududullah maknanya batasan-batasan Allah. Kita tidak boleh langgar batasan-batasan Allah. Itu sebabnya jangan coba menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sebab itu pagar. Pagar maknanya larangan-larangan Allah. Adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah larangan-larangan Allah. Pintu-pintu yang terbuka di kiri kanan pagar tadi itu adalah maharimullah, apa yang Allah haramkan. Pintu rasuah, pintu zina, pintu judi, pintu minum arak, pintu durhaka pada mak bapak. Semua itu pintu-pintu tadi. Ditutup dengan tabir yang tipis saja. Yang memanggil pada pangkal jalan, pangkal, itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Itu perumpamaannya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Pedoman utama agama Islam adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan yang memanggil dari atas jalan itu, jangan kamu masuk, itu wa'izullah, yaitu hati pada setiap Muslim. Hati setiap Muslim, betul tak? Pada asalnya adalah baik belaka. Ikhlas lillah, tawakal, mengharap redha Allah, takut akan azab Allah. Itu hati. Hati. Itu sebabnya peranan hati ini sangat mustahak. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang lain, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah olehmu, di dalam tubuh manusia ada seketul daging. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu." Setiap manusia ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok, elok seluruh tubuh. Bila seketul daging itu rosak, rosak seluruh tubuh. Dan seketul daging itulah yang namanya hati.
Hati manusia pada asalnya senantiasa baik, kecuali bila hati itu berpenyakit dengan penyakit hasad, dengki, ria, ujub, takabur. Semuanya itu adalah ulahnya atau tipu daya syaitan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Kembali pada pertanyaan, pintu-pintu di dinding-dinding tadi yang ditutup dengan tirai yang tipis itu adalah pintu-pintu apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti yang kita contohkan tadi. Pintu arak, masuk dia akan minum arak. Pintu zina, akhirnya dia berzina. Semuanya itu diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada memasuki pintu-pintu tersebut. Sebab kita akan tetap berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.